semuanya, kembali lagi bersama kita di ABM Podcast Modern Study. Nah, jadi hari ini kita berkesempatan untuk ketemu kakak yang sangat keren dari mana nih, Kak? Dari kampus sendirilah, dari ABM. Jurusan dan angkatan berapa nih, Kak? Dan kira-kira kan diundang ke sini karena memenangkan lomba juara 2 National Competition Business Case Kopma Fair Season 10 nih, Kak. Nah, ini namanya siapa, jurusannya di mana, jurusannya apa gitu? Oke, boleh mungkin aku kenalan dulu ya, Kak. Perkenalkan semuanya, namaku Akbar Adi Saputra, bisa dipanggil Adi. Aku sekarang ada di jurusan akuntansi, kuliah di SDIM Malang Musik Suara atau kampus ABM. Dan aku masuk angkatan 2021. Nah, sekarang aku sudah semester 8. Mungkin temanku bisa kenalan dulu. Kalau nama aku Aprilia Pramastia Ditiarini, aku dari jurusan manajemen. Untuk angkatannya sendiri aku di bawah Kak Adi, jadi tahun 2022. Sekarang aku udah di semester 6. Sebelumnya saya pribadi itu mau mengucapkan selamat atas kemenangannya. Tapi boleh gak sih Kak ceritain sedikit gitu tentang lomba yang Kakak ikutin, terus partisipannya itu dari kampus mana aja sih? Terus topik yang Kakak angkat itu apa sebenarnya? Oke, mungkin langsung cerita aja ya, kok bisa kita ketemu lomba Business Case Competition ini. Pada awal mulanya, karena kan sebelumnya aku itu kan udah pernah ikut lomba, jadi kan kita kalau di grup lomba itu ada yang namanya share-share informasi dari teman-teman kampus lainnya. Nah, kita dapat informasi dari situ. Terus aku tuh kepikiran, kan rencananya aku sama Kak April ini sama juga ada Kak Mifta yang nggak bisa on frame di sini. Nah, itu tuh kita akan mengikuti lomba PKM. Pada awalnya kita mau ikut lomba PKM, tapi karena informasi tentang lomba PKM ini masih simpang siur, belum ada pastinya. Jadi kita itu kayak ketemu lomba. Nah, akhirnya aku ngajak teman-temanku ini. Jadi awalnya kita kelompoknya namanya PKM Lele ya. Terus akhirnya karena kita ikut ada informasi lomba BCC lewat grup-grup lomba sebelumnya, jadi kita ikut itu. Nah, untuk awalnya ini lomba pertama bisnis case kita ya. Iya. Bisnis case pertama, dan kita itu awalnya masih bingung karena dari segi lomba itu berbeda dari sebelumnya. Kalau di tim ABM sebelumnya itu kan lombanya rata-rata lomba accounting, lomba karya tulis atau paper, terus juga ada lomba debat. Nah, ini baru pertama kali nih kita coba, kita cari informasi juga gimana proposalnya di internet, itu ada banyak kita contoh. Habis itu ya kita kerjain aja. Untuk pas awal itu kita dapat kasus apa ya, Kak? Kasus tentang PT Pelindo ya. Ini jelasin, Kak. Kalau yang di semifinalnya itu kan kita dapat kasusnya PT Pelindo terkait pagar laut. Nah, itu kan kayak kasusnya itu fresh banget. Jadi kayak kita itu ambilnya tuh dari berita-berita itu, kekurangannya itu apa, terus efeknya itu apa. Nah, kita sambungin ke topiknya mereka tentang AI. Jadi kita pakai AI untuk navigasi kapal di PT Pelindo itu tadi. Nah, terus yang di situ kan banyak kekurangannya kan, soalnya kan AI-nya tentu belum terdevelop, terus habis itu belum ada hitungan anggarannya juga. Jadi kita itu kayak baru banget, agak meraba-raba gitu tentang PT Pelindo terkait AI juga. Terus kebanyakan di kita itu masih asumsi sih. Iya, kalau untuk finalnya sendiri kan setelah melewati babak penyisihan ya, alhamdulillah waktu itu kami berada di urutan 2 ya. Dan itu kita kayak senengnya minta ampun gitu loh ya, karena pertama kali ikut lomba BCC, dan ternyata alhamdulillah nilai kita waktu itu lumayan bagus juga. Jadi kita optimis waktu itu. Nah, lanjutlah kita ke babak final ya, babak final. Nah, di babak final itu kita disuruh mengerjakan kasus selama 1,5 jam aja, dan itu benar-benar tekanannya kerasa banget teman-teman. Karena waktu itu juga kita bertemu dengan kampus dari luar Malang. Jadi for your information aja, lombanya ini diadakan di UIN Malang. Jadi kita secara offline
datang ke UIN Malang, habis itu kita lomba bersama teman-teman dari kampus lain, dari Universitas Negeri Malang, ada juga dari Universitas Negeri Yogyakarta, ada juga dari Universitas Jember, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bisnis case sendiri yang masuk final itu total ada 6 peserta. Nah, 6 tim maksudnya, 6 tim, dan kita mendapat case tentang mostly semua tim mendapatkan tema tentang tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Nah, waktu itu tim kami mendapatkan kasus tentang ekspor kayu yang berdampak. Nah, waktu itu kami ada solusi terus habis itu kita menyusun PPT-nya, langsung presentasi. Nah, waktu presentasi kita ditanyain beberapa pertanyaan, kayaknya nggak banyak ya, satu atau dua. Satu aja, dan itu alhamdulillah lancar semua, dan pada saat awarding itu dan kita kaget ya, sempat kaget ternyata dapat urutan kedua lagi. Nah gitu ceritanya. Keren banget Kak. Nah kalau misalnya menurutnya Kak Adi sama Kak April nih, siapa sih lawan yang paling sulit, yang kayak susah banget buat disingkirin gitu? Dari kampus mana sih? Kan kampusnya soalnya yang join pasti kampus ternama kan Kak, kampus besar-besar. Nah terus gimana sih caranya Kakak menyingkirkan mereka, dan siapa sih yang paling sulit untuk disingkirkan itu? Siapa nih yang mau cerita, kamu aja. Kalau menurut aku sendiri ya, itu yang paling sulit tentu aja itu yang juara 1 kemarin ya kan, Universitas Negeri Yogyakarta. Soalnya tuh mereka itu kayaknya udah kebiasaan gitu ikut lomba BCC. Soalnya kalau dilihat dari PPT-nya mereka itu kayak udah matang banget, terus ada template-nya sendiri. Nah kan kita baru pertama kali kan, jadi kayak PPT-nya itu kayak gak terlalu padat gitu loh isinya, cuma kurang di beberapa hal. Nah kalau yang di UNYT ini kayak gak ada kekurangan sama sekali, malah mereka itu kayak lebih dari ekspektasinya juri mungkin ya. Soalnya kan karena mereka udah pengalaman juga, dan kita kan kalahnya di pengalaman itu. Iya. Nah untuk solusi untuk menghadapi persaingannya itu tadi, kalau kita sih tetap percaya diri aja lah. Kalau kita ada ilmu ya ngapainlah takut. Iya. Terus selain Universitas Negeri Yogyakarta yang tentunya menurut menurut aku pribadi juga agak sulit untuk jadi menjadi saingan terberat, itu juga dari Universitas Negeri Malang, karena waktu itu mereka juga sudah kayaknya seperti udah sering ikut lomba BCC, jadi mereka dari PPT pun juga bagus, dari waktu awal proposal juga bagus ya Kak ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan ini, dan banyak dari mereka itu, kalau dari UM itu katanya kemarin ada yang dari calon mapres ya, mawapres. Iya, jadi mapres itu mahasiswa berprestasinya UAM. Waktu itu kita nggak sengaja kenalan, ternyata kok iya emang keren-keren, mereka power juga. Nah itu sih kalau saingan terberat dari presentasi pun mereka juga bagus ya, untuk UM sama UNY pun mereka juga bagus gitu. Nah kan tadi kita udah bicara panjang lebar tentang lombanya nih Kak, cuma tadi lupa disinggung, kapan sih Kak lombanya dilangsungkan ini? Lombanya kapan? Hari 18. Ya 18 ya, hari Jumat. Hari Jumat itu kita offline mulai dari jam 7 sampai sore sekitar jam 2 jam 3-an. Terus hari Sabtunya itu kita ada acara awarding tanggal 19-nya, sekalian ada acara talk show di UIN Malang juga gitu. Padat ya Kak. Iya. Terus Kakak mulai persiapannya ini dari sebelum lombanya itu berapa sih Kak? Atau malah nggak ada persiapan, modal nekat? Kalau persiapan sih kita udah dari 1 minggu 2 mingguan ya, karena kita tahu informasi lombanya pun juga agak telah juga mendadak gitu. Terus aku kan nginfoin ke April, ke Kak Mifta itu, ini loh Rek, ada lomba, ayo kita ikut. Terus tanya tuh, lomba apa Kak? BCC. Oh ya wes, ikut aja kita ya ada nekatnya juga ikut BCC pertama kali. Ya itu sih kita persiapannya dari 2 minggu, 1 minggu atau 2 minggu.
dan waktu itu juga tertabrak dengan hari raya ya, jadi Iya. konsentrasi kita terbagi antara hari raya Idul Fitri dan pengerjaan proposalnya, dan juga waktu itu kita nggak sempat koreksi ya juga, jadi kayak persiapannya kurang matang. Tapi setelah melakukan beberapa eliminasi itu kami belajar lagi tentang strategi buku-bukunya kita juga cari ya Kak ya. Itu sih persiapannya 1 sampai 2 minggu. Fun fact dikit, yang kemarin sebelum submit proposal buat semifinal itu kan Kak Adi tanya kan ke grup ini ada yang perlu direvisi Kak, dan itu aku posisinya itu jadi panitia lomba takbiran keliling. Jadinya itu kayak itu nilai lombanya sambil ngecek lombaku sendiri. Jadi emang kayak bagi waktunya itu benar-benar harus kayak ketata banget, soalnya kan emang pengumpulannya itu H+1 hari raya. Berarti keren banget cara Kak April bagi waktunya itu. Mungkin next podcast kita bakal ngundang Kak April lagi buat gimana nih Kak cara bagi waktu antara kuliah, aktivitas lain dan lomba-lomba itu. Soalnya Kak April ini sangat aktif teman-teman di ABM ini gitu. Nah terus kalau menurut kakak itu ada nggak sih Kak strategi atau metode khusus yang kakak lakukan itu waktu berlatih, misalnya kayak sering-sering baca-baca artikel jadi pengawasannya lebih luas atau apa? Oke, untuk persiapannya sendiri kita macam-macam ya, mulai dari membaca bahan ajar kayak buku-buku atau dari PDF gitu. Kayak contohnya karena kita lombanya business competition, tentunya kita harus paham tentang alat-alat analisis yang akan digunakan. Makanya aku kemarin sempat kirim buku PDF ke teman-teman satu timku untuk belajar. Itu ada banyak sekali analisis yang digunakan untuk melakukan BCC, business plan dan lain sebagainya. Habis itu, selain itu aku juga koordinasi ke teman-temanku, teman-teman satu tim untuk sering-sering cek berita yang ada, karena waktu final pun kita dapat kasusnya ya Fresh banget ya fresh Kak? banget ya, jadi dari kasus global saat ini kayak tarif impor Amerika yang diberlakukan saat ini, dan itu aku udah bilang ke April, ke Miftah, itu sering-sering nonton YouTube sama baca-baca berita untuk mengikuti apa yang ada saat ini. Gitu sih. Kalau dari Kak April ada tambahan mungkin metode khusus yang kakak lakukan, apalagi kan selain dari time managementnya yang bagus banget nih, kira-kira ada nggak sih Kak strategi atau metode khusus yang Kak April lakukan menjelang lomba? Kalau metode khusus sih sebenarnya nggak ada ya, cuma yang balik lagi gitu kayak kita sering-sering baca berita. Soalnya kemarin itu kan ada pertanyaan waktu sesi Q&A itu kayak itu kalau Cina itu produksinya juga besar di kayu mebel, terus ngapain kalian maksudnya penyelesaiannya itu ke pasar Cina gitu. Terus karena aku udah baca salah satu berita dari IDX ya, itu kalau ada salah satu perusahaan besar mebel di Cina yang tumbang, jadi kita itu kayak dapat kesempatan besar buat masuk ke pasar Cina itu sih. Jadi kayak ada untungnya lah buat kita tahu pengetahuan umum atau berita-berita baru. Sama itu tambahan kan sebelum final itu kan kita diperbolehkan untuk mempersiapkan PowerPoint. Nah itu kita nyiapin PowerPoint dulu, dan itu kemarin kita bagi job desk ya Kak ya. Untuk PowerPoint kemarin itu dari teman satu tim kami yang nggak bisa online hari ini dibantu Kak Miftah itu untuk PowerPoint-nya lewat Canva, itu udah ada template-nya, jadi waktu hari H kita tinggal eksekusi aja. Itu aja sih persiapan, sama baca bookletnya, guideline itu apa saja sih, nilai kriterianya, presentasi berapa persen, itu kita jadikan strategi gitu. Nah, BCC ini kan pengalaman pertama untuk Kak April sama Kak Adi ya. Kira-kira ada nggak sih Kak momen paling berkesan, apalagi kan udah sampai juara 2 nih, ada nggak waktu proses tuh berkesan banget sampai bikin pelajaran buat hidup aku gitu? Saya dulu aku juga. Ya. Kalau pengalaman berkesan itu yang pertama ya karena ini first try, terus kok langsung bisa tembus gitu. Padahal
kita juga awalnya nggak mengira sampai sampai di juara 2 itu. Malah kita sempat pesimis ya, Iya. pesimis ini dapat nggak ya, ini dapat nggak ya. Oh, ternyata alhamdulillah bisa gitu. Nah, mungkin apa tadi lupa aku nyanyi. Momen berkesan. Oh ya, momen berkesan sampai lupa kan kebanyakan cerita kesana kesini. Jadi momen berkesannya itu waktu kita ngerjain case dalam waktu 1,5 jam. Itu menurutku momen berkesan sih. Selain mengasah otak juga menguras tenaga karena aku, Kak April sama Kak Miftah waktu selesai lomba itu semua langsung tumbang di kos tidur dari mungkin kayak jam 8 ya, jam 8 sampai pagi lagi tuh wah, bener-bener menguras apa tenaga ya, karena kan waktu itu pikiran, tenaga, terus tekanan semua itu masuk ke diri kita. Jadi setelah kegiatan itu langsung prepare semua. Kalau dari Kak April apa? Ya kalau aku sama sih, terus terutama itu waktu dipresentasikan kita itu jadi dikasih waktu 1 jam 30 menit itu kan buat nyelesain case-nya, bikin PPT, sekaligus nyiapin buat presentasinya. Nah itu kayak bener-bener bebannya itu Singkat banget ya Kak. Iya, numpuk-numpuk banget. Jadi kayak kita itu dapat pelajaran kalau public speaking itu harus diasah banget dari awal. Soalnya kalau kita belum ngasah public speaking waktu dadakan kayak gitu Ya, itu Kak, udah bener, ya pasti. gak bisa ngomong sama sekali jadinya. Bingung terus habis itu kan ada timernya juga kan. Jadi kayak tekanan Iya, banget bener. di situ. Waktu bener-bener tekanan ya kayak kan sebenarnya waktu final tuh ada lampu yang mengindikasikan warna hijau itu waktu masih lama, warna kuning itu udah tinggal setengah. Nah itu kayak waktu itu sempat ada tragedi di mana teman kami Kak Miftah itu kan dia menjelaskan karena bagiannya panjang dan itu sempat aku Mip, udah Mip, udah Mip. Dan itu sempat kayak apa ya, kayak Panik. kayak apa Kak, kayak ini bilang kayak apa Miftah. Terus akhirnya aku deket dan terus alhamdulillah waktunya nggak sampai ya kita pas ya. Alhamdulillah pas, jadi nggak melebihi waktu dari panitia juga. Itu sih. Ya. Tadi kan waktu perkenalan kan Kak Adi bilang kalau misalnya Kak Adi ini semester 8, sedangkan Kak April ini kan semester 6 ya Kak. Kira-kira Kak April sama Kak Adi selain kuliahnya ada kesibukan lain nggak sih? Misalnya magang Kak, atau bekerja, atau ikut lomba-lomba lainnya yang ada lomba ongoingnya bakalan diikutin nggak sama kalian abis ini? Pastinya ya kalau kegiatan kita sehari mungkin kalau aku ini aku gede ya Kak Rizal. Kalau aku sendiri ini kegiatannya ya mengisi waktu kosong menunggu sidang karena kan aku tinggal skripsi saja. Alhamdulillah itu aku ikut lomba-lomba sama buat regenerasi buat tim-tim yang selanjutnya kayak angkatannya Kak April, angkatannya kamu juga nanti untuk regenerasi. Jadi memacu anak-anak untuk berkompetisi di luar kampus ABM. Terus selain itu aku juga ikut di beberapa proyek kayak audit dan mungkin yang lainnya kayak mungkin ngerjain skripsi aja sih, itu aja. Yang paling kelihatan itu kita ngerjain lomba ya. Iya. Paling sibuk lomba sih. Ya, soalnya FYI teman-teman, mukanya Kak Adi sama Kak April ini sudah dipajang di banner ABM itu dari pintu masuk itu udah ada mukanya Kak Adi, itu semuanya banner mukanya Kak Adi soalnya saking seringnya ikut lomba teman-teman. Juara lagi. Keren banget teman-teman. Iya. Kadang juga kaget guys aku kalau lihat fotoku sendiri ke kampus tuh kaget. Waduh, ini kok ada fotoku. Lah kok baru lagi. Kan biasanya diupload di sosmed aja kan. Oh ternyata kok ada fotoku besar gitu kan kaget. Apalagi malam-malam. Iya. Kalau Kak April apa? Kesibukannya. Sebabnya ya. Kalau aku sih gak sibuk-sibuk banget sih, cuma kan kalau semester 6 kan kuliahnya tuh masih padat kan. Jadi ya di kuliah terus habis itu aku ikut yang MSIB buat studi independennya Coursera. Terus sama ikut lomba-lomba ini aja sih. Terus kalau kesibukan yang lain itu aku aktif di Karang Taruna aja sih. Kurang enak ya kan. Jadi di luar kampus itu yang paling sibuk. Kalau yang di kampus ya kesibukannya
kuliah Sama yang nomor 1. nyicil itu ya kak, MacPen. Iya, Pas semester mau. penelitian. Wow, keren banget. Terus untuk lomba yang ongoing kita untuk tim ABM sendiri sebenarnya ada 3 lomba yang ongoing sekarang ini. Yang pertama ada BMC Business Model Canvas yang ngadain ada dari kampus UGM. Terus ada lomba audit itu yang ngadain Universitas Diponegoro, ada organisasi yang ngadain di sana. Dan yang terakhir itu lomba Business Case Competition lagi yang ngadain Institut Teknologi Surabaya 10 November. Oh. Jadi kita ngisi waktu luang ini sebelum ujian juga ya, itu dengan lomba-lomba mengerjakan proposal yang ada gitu. Nah, terus Kak Adi sama Kak April kan ngikutin banyak lomba nih. Aku pengen tanya, apa kira-kira benefit ngikutin banyak lomba, sertifikat-sertifikatnya itu untuk dunia kerja ke depannya? Untuk apa sih Kak sebenarnya aktif di dunia lomba itu? Ini apa yang menjawab? Kalau buat aku sendiri itu kan kalau lomba itu tentunya kan kita baca di persaingannya juga kan. Jadi kan kalau udah terlatih di awal kita bersaing itu kan di dunia kerja nanti kaget banget gitu kan. Terus habis itu kalau di dunia kerja sendiri itu kita dapat poin plus. Banyak kan kayak pengalaman kita udah di beberapa lomba itu pasti dihitung juga kan. Itu terus sama bangun itu sih kayak pertemanan luas gitu kan, jadi kayak networking dan nah itu sama kampus-kampus yang lain. Untuk manfaat dari ikut lomba pastinya banyak ya guys ya. Untuk manfaat ikut lomba sendiri pastinya mengasah yang namanya hard skill sama soft skill. Nah, hard skill sama soft skill ini berguna nanti di dunia kerja. Selain itu, benefit lainnya yaitu sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa menjadi salah satu alat untuk bisa mengetahui diri kamu itu udah pernah ikut lomba ini. Jadi HR atau HRD dari suatu perusahaan itu ngeliat anak ini sering ikut lomba. Jadi untuk pengetahuannya hard skill soft skill nggak usah dilakukan lagi. Biasanya HRD akan memiliki persepsi seperti itu. Jadi pastinya sertifikat dari lomba itu sangat berguna. Jadi teman-teman untuk mulai sekarang yang masih di semester awal bisa kok ikut lomba. Kalau teman-teman tertarik dengan lomba-lomba di luar, nanti bisa chat aja ke aku atau ke Kak April. Di nomor bawah ini. di nomor bawah ini. Nanti mungkin kita bisa arahkan teman-teman sukanya di lomba apa. Kalau mungkin Kak Sally pengen ikut lomba accounting nanti bisa, atau ikut lomba debat itu bisa juga. Ada macam-macam. Nanti kalau kalian banyak yang ikut bisa menambah pengetahuan teman-teman juga. Itu sih. Ya, aku next sama teman-teman aku pengen ikut lomba supaya next aku nggak jadi host tapi aku jadi narasumbernya. Oh, keren banget, keren ya. Motivasi banget. Motivasi. Nah, terus kakak kan banyak kegiatan ternyata yang aku baru tahu kayak misalnya Kak April ikut Karang Taruna itu kan aku juga baru tahu. Iya. Kira-kira gimana sih Kak cara bagi waktunya itu? Kan tetap kuliah itu kan prioritas ya Kak. Gimana sih cara prioritasin kuliah biar IPK-nya tetap bagus gitu, tugas-tugas tetap dikerjakan, ujiannya tetap bisa mengerjakan, itu gimana sih Kak cara membagi waktunya? Dari April dulu deh yang masih kuliah, kalau aku udah nggak ada kelas. Kalau dari aku sendiri itu biasanya kan kalau tugas itu misal kayak hari ini ada tugas gitu, kalau aku malamnya langsung aku kerjain itu mungkin walaupun nggak selesai itu tapi aku cicil dulu. Nah kalau udah selesai baru yang lain, jadi prioritas tetap di tugas di kampus dulu. Terus kalau yang di Karang Taruna sendiri itu kan biasanya kan per event ya. Biasanya kan ramenya itu Agustus atau mungkin bulan-bulan kayak Maulud Nabi gitu. Nah kalau kayak gitu biasanya pinter-pinter aja sih kalau weekend. Kalau aku sendiri itu dimaksimalinya di situ. Kalau kalian kan biasanya kan kalau weekend kan jalan-jalan gitu kan. Nah kalau City-an kita Kak. iya bener kan. Itu kayak maksimalin waktu kan biasanya kalau scroll TikTok itu bisa 4 jam, 3 jam gitu. Ya dipotong setengah lah, yang setengahnya itu buat ngerjain hal-hal yang lain kayak ngerjain tugas atau proposal buat lomba. Itu aja sih kalau di aku. Pinter-pinter bagi waktu aja. Jadi yang dimaksimalin itu hitung skala prioritas dulu gitu.
di aku. Jadi kayak prioritasnya yang pertama itu tugas kuliah, yang kedua itu di lomba, terus yang ketiga baru yang di lain-lain. Kalau dari aku, manajemen waktu yang aku lakukan sih sama sih, skala prioritas mana yang kalau aku sih dari deadline mana ini yang paling paling dekat itu aku kerjain dulu. Tapi kalau kayak dulu waktu kuliah kan hektik banget karena kan dulu juga ada pengurus juga. Nah itu sempat hektik karena ya bingung antara organisasi kuliah. Kadang yang di kuliah pun nggak maksimal gitu kan. Makanya aku buat ngerjain mana yang deadline-nya paling dekat itu aku kerjain dulu. Terus yang selanjutnya yang kedua itu tentang spend time kita di sosial media itu perlu kita batasi juga. Kan sosial media boleh untuk refreshing kita selama mengerjakan tugas, tapi juga harus ada batas waktunya. Jangan sampai kita scroll habis ngerjain tugas terus kok aku butuh refreshing nih baru 15 menit butuh refreshing, TikToknya 4 jam ya. Itu aku sih Kak. Gak jadi ngerjain tugas. Nah mungkin sosial media sih yang paling paling relate sama anak-anak sekarang. Kan sosial media aku juga ngerasain bahwa sosial media ini terkadang menghambat kita untuk melaksanakan sebuah tugas atau untuk memaksimalkan waktu. Sosial media memang harus dikurangi, mungkin 1 jam sehari kayak gitu, atau enggak 1 jam di pagi, 1 jam di siang, 1 jam di malam. Nah itu bisa, jadi waktu sisanya bisa kalian untuk kuliah, organisasi, dan juga untuk kayak kalau ikut lomba gitu sih dari aku itu. Nah, kira-kira dari Kak Adi sama Kak April nih, ada nggak sih tips atau pesan yang ingin kakak berikan untuk teman-teman di luar sana dan untuk adik-adik tingkat kita, saya apalagi, untuk mengikuti jejak-jejak kakak kayak keren banget ini yang selalu menang lomba ini, gimana sih Kak pesan dan tipsnya? Kalau dari aku untuk teman-teman yang masih kuliah di semester 2 ya, semester 2, semester 4, semester 6, kalian coba untuk jangan malu untuk mencoba hal yang baru. Kayak contohnya coba aja dulu mengikuti lomba, barangkali nanti kalian dengan 1 kali mengikuti lomba kalian bisa mengevaluasi yang kalian lakukan. Intinya jangan jangan apa jangan takut untuk mencoba, karena ketika kalian mencoba kalian gagal, kalian mencoba lagi dan kalian ada progres dan sampai bisa menuju ke cita-cita kalian, itu salah satu hal yang paling berharga di hidup kalian. Karena ketika kalian bisa mencapai titik itu berarti kalian merupakan salah satu orang yang mempunyai mindset berkembang atau. Nah itu salah satu hal dimana orang dekat dengan kesuksesannya. Jadi meskipun aku ini udah ikut lomba dari 2 tahun yang lalu, udah ada belasan lomba yang aku ikuti, tapi yang baru menghasilkan itu baru akhir-akhir ini aja ya Mak. Usaha itu juga perlu, terus konsisten, jangan menyerah, itu penting sih. Untuk saat ini kalau kalian punya cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi, kalian harus percaya pada diri kalian bahwa kalian ini mampu. Meskipun kalian kayak aku pun kuliah di kampus swasta, tapi tidak menutup kemungkinan kesempatanku untuk mendapatkan kelebihan atau benefit-benefit yang didapatkan dari sekolah negeri. Bahkan aku bisa mendapatkan lebih dari mereka yang kuliah di perguruan tinggi negeri. Intinya kalian percaya pada diri kalian, punya motivasi tinggi dan terus berjuang dan jangan menyerah. Itu aja sih kalau aku. Kalau dari aku itu jangan insecure. Jangan insecure kan, soalnya kan kita juga dari kampus swasta itu, tapi kita bisa kok saingan sama kampus dari PTN negeri gitu. Terus habis itu jangan putus asa. Kalau aku sendiri kan udah ikut lomba itu dari semester 1 PKM itu 2 kali itu gagal terus. Udah di bukan yang di proposalnya itu gagal gitu. Terus habis itu lomba-lomba yang sebelumnya di kita itu juga banyak yang cuma sampai semifinal atau sampai final tapi nggak menang. Itu kayak jadi pembelajaran lah buat evaluasi juga kan, kita belajar kesalahannya kita di sini, jadi yang perlu diperbaikinya itu di sini, terus manajemennya kita itu yang kesalahannya di sini. Jadi pembelajarannya itu kayak kegagalan kita itu jadi evaluasi terus gitu, apa kekurangannya kita itu di mana itu sih. Sama satu lagi itu ya
jangan menyerah gitu aja. Bener sih teman-teman ya. Kayaknya di sini aku bakal kontak Kak Adi buat minta bantuin daftar lomba-lomba Iya, untuk siap. depannya ya. Ada banyak ini lomba yang antri. Kalau kalian mau ikut ya. Buat mahasiswa ABM punya privilege, langsung hubungin Kak Adi. Coming soon. Iya. Ya, mungkin segitu aja tanya-tanya ke Kak Adi sama Kak April tentang lomba yang baru saja diikuti dan ternyata berhasil memenangkan juara 2. Keren banget. Semoga podcast ini tuh bisa menambah wawasan kalian dan bisa memotivasi kalian untuk ikut lomba dan jangan takut seperti yang tadi dikatain sama Kak April. Kalian harus pede, jangan insecure, jangan takut. Mungkin segitu aja dari kita. Aku terima kasih juga ya udah diundang di sini Kak Sally. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga nggak kapok dan akan diundang di podcast-podcast selanjutnya karena kakak ini bakalan ngikutin lomba yang banyak banget teman-teman karena stok lombanya banyak. Sebelum podcast ini berakhir, aku mau ngomong makasih banget buat Kak April dan Kak Adi yang hari ini mau hadir menemani kita di podcast ABM. Terus aku mengingatkan kalian juga supaya jangan lupa like, Komen. Subscribe. dan tungguin kita di podcast-podcast selanjutnya. Podcast